Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Afifah Mardiatun Nuha, kelas 4, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, mata kuliah Bimbingan Konseling, dosen pembimbing, Dr. Mesil B. Wulur, Eskom-I, MSOS-I. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi makalah saya tentang metode direktif dan non-direktif dalam bimbingan konseling. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai pengertian dari metode direktif dan non-direktif. Yang kedua, ciri-ciri dari metode direktif dan non-direktif. Yang ketiga, langkah-langkah dari metode direktif dan non-direktif. Dan yang terakhir, kelebihan atau kekurangan dari metode direktif dan non-direktif. A. Metode direktif. Pengertian metode direktif. Konseling direktif yaitu teknik konseling di mana yang paling berperan adalah konselor. Konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Pendekatan layanan bimbingan belajar ini menunjukkan pihak pembimbing yang memegang peranan utama dalam proses interaksi layanan bimbingan. Pembimbinglah yang berusaha mencari dan menemukan permasalahan yang dialami oleh konseli atau kliennya. Kemudian pembimbing juga yang mencari alternatif terbaik bagi pemecahannya. Pihak terbimbing hanya menerima dan mengikuti atau melaksanakan apa yang disarankan oleh pembimbingnya. Metode direktif adalah metode terapeutik dalam proses pelayanan dan konseling. Dengan metode tersebut, konselor mengambil posisi aktif dalam merangsang dan mengarahkan klien dalam pemecahan masalahnya. Pendekatan ini dipelopori oleh E.G. Williamson dan J.G. Darley yang berasumsi dasar bahwa klien tidak mampu mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya. Karena itu, klien membutuhkan orang lain, yaitu konselor. Tujuan konseling yang utama adalah membantu siswa untuk merubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku rasional dengan sengaja, secara teliti, dan berhati-hati. Ciri-ciri konseling direktif. Yang pertama, konselor memegang sebagian besar tanggung jawab mengenai keputusan dan pemilihan untuk menyelesaikan masalah konseli. Yang kedua, konseli dapat menerima cara pendekatan ini, khususnya mengenai cara dan sifat hubungan dalam proses konseling dengan cara pendekatan yang sifatnya langsung dan memimpin. Yang ketiga, konselor mengumpulkan informasi mengenai masalah konseli. Yang keempat, konseli hanya melengkapi informasi dengan mengikuti tes, mengisi daftar pribadi, dan sebagainya. 5. Konselor mempelajari data-data dan menafsirkan data-data tersebut. 6. Konselor bersama konseli mempelajari bersama informasi, menganalisis sebab-sebab kesukaran pribadinya, dan kemudian bersama-sama merumuskan keputusannya. Dan yang terakhir, konseli menentukan rencana yang akan datang dan mulai menyempurnakan keputusannya. Langkah-langkah konseling direktif. Yang pertama, analisis, yang berisi pengumpulan data, fakta, atau informasi tentang diri klien dan lingkungannya. Yang kedua, sintesis, yaitu langkah pemilihan terhadap sumber data atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Juga dilakukan perangkuman fakta untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan klien dalam menyesuaikan diri. Yang ketiga, diagnosis, yaitu bentuk perumusan kesimpulan penyebab masalah klien. Yang keempat, prognosis,
yaitu suatu bentuk peramalan tentang hasil yang dapat dicapai oleh klien dalam kegiatan proses konseling. Yang kelima, treatment, yaitu langkah pemeliharaan yang merupakan inti dari pelaksanaan konseling yang meliputi berbagai usaha, di antaranya yaitu menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan klien. Dan yang terakhir, follow up, yaitu langkah penentuan efektif tidaknya suatu usaha konseling yang telah dilaksanakan. Upaya pemecahan masalah didasarkan pada hasil diagnosis yang pada umumnya berbentuk kegiatan yang langsung ditunjukkan pada pengubahan tingkah laku klien. Kelebihan dan kelemahan metode direktif. Metode direktif memiliki berbagai kelebihan, di antaranya yang pertama, dalam keadaan tertentu, kalau klien putus asa, rendah diri, takut, cemas, dan sebagainya, peranan konselor memegang peranan penting untuk memulai wawancara. Yang kedua, klien yang tidak memiliki kemampuan untuk memulai wawancara konseling, konselor dapat memberikan bantuan untuk menggiring pada pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan. Yang ketiga, masalah-masalah klien yang sudah jelas memiliki data, fakta, atau informasi lebih lanjut bisa diambil langkah-langkah tertentu oleh konselor dalam memecahkan masalah-masalah klien. Dan yang terakhir, klien yang telah mampu dan mau menerima hasil dari proses konseling untuk selanjutnya akan mau melanjutkan proses konseling. Di samping memiliki berbagai kelebihan, metode ini memiliki beberapa kelemahan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan klien bervariasi dalam emosi, sehingga kadang-kadang konselor mengabaikan segi-segi yang penting dalam proses konseling. Yang kedua, dianggap oleh klien sebagai perampasan tanggung jawabnya. Yang ketiga, belum terdapat data-data, fakta, dan informasi yang cukup jelas, sehingga pemecahan masalah dengan teknik ini pada akhirnya akan kabur. Dan yang terakhir, inisiatif dari konselor bisa menyebabkan adanya distansi antara konselor dengan klien, keaktifan lebih banyak terletak di tangan konselor. B. Pengertian konseling non-direktif. Client-centered therapy atau psikoterapi non-direktif adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien agar tercapai gambaran yang serasi antar ideal self atau diri klien yang ideal dengan actual self atau diri klien sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ciri-ciri konseling non-direktif. Yang pertama, klien berperan lebih dominan daripada konselor, di mana konselor hanya sebagai fasilitator atau cermin. Yang kedua, keputusan akhir tetap berada di tangan klien, sedangkan konselor berperan dalam mengarahkan klien untuk mampu mengambil keputusan sendiri atas masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, dalam proses konseling non-direktif, menekankan pada pentingnya hubungan yang bersifat permisif, intim sebagai persyaratan mutlak bagi berhasilnya hubungan konseling. Komunikasi antara konselor dan klien akan lebih mudah apabila berbentuk keakraban, karena keakraban adalah dasar membentuk kepercayaan antara klien dan konselor, di mana konselor harus memberikan keleluasaan pada klien untuk mengungkapkan perasaannya pada saat yang bersamaan. Konselor memisahkan semua informasi yang relevan dengan tujuan dari konseling. Yang keempat, konselor harus benar-benar menerima klien apa adanya, dan sebelum memberikan bantuan, konselor harus menghadapi klien dengan tulus sebagai individu yang berpotensi untuk mengambil keputusan sendiri atas permasalahannya. Yang kelima, proses konseling tidak bisa ditentukan oleh konselor, sehingga lebih cepat klien mengungkapkan masalahnya, maka secepat itu pula konselor dapat mengarahkan klien dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, empati menduduki tempat terpenting. Karena dengan empati, konselor dapat mengerti dan merasakan perasaan klien seutuhnya. Langkah-langkah konseling non-direktif. Yang pertama, klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor secara sukarela. Bila klien datang atas petunjuk seseorang, maka konselor harus mampu menciptakan suasana permisif, santai, penuh keakraban dan kehangatan, serta terbuka
sehingga klien dapat menentukan sikap dalam pemecahan masalahnya. Yang kedua, merumuskan situasi bantuan. Dalam merumuskan konseling sebagai bantuan untuk klien didorong untuk menerima tanggung jawab untuk melaksanakan pemecahan masalahnya sendiri, di mana dorongan ini hanya bisa dilakukan apabila konselor yakin pada kemampuan klien untuk mampu membantu dirinya sendiri. Yang ketiga, konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas berkaitan dengan masalahnya, dengan menunjukkan sikap permisif, santai, penuh keakraban, kehangatan, terbuka, serta terhindar dari ketegangan-ketegangan, memungkinkan klien untuk mengungkapkan perasaannya sehingga dirasakan meredanya ketegangan atau tekanan batinnya. Yang keempat, konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan klien yang sifatnya negatif dengan memberikan respon yang tulus dan menjernihkan kembali perasaan negatif dari klien. Yang kelima, setelah perasaan negatif dari klien terungkapkan, maka secara psikologis bebannya mulai berkurang, sehingga ekspresi-ekspresi positif akan muncul dan memungkinkan klien untuk bertumbuh dan berkembang. Yang keenam, konselor menerima perasaan positif yang diungkapkan klien. Yang ketujuh, saat klien mencurahkan perasaannya secara berangsur, muncul perkembangan terhadap wawasan atau insight, klien mengenal dirinya, dan pemahaman atau understanding, serta penerimaan diri tersebut. Dan yang terakhir, apabila klien telah memiliki pemahaman terhadap masalahnya dan menerimanya, maka klien mulai membuat keputusan untuk melangkah memikirkan tindakan selanjutnya. Artinya, bersamaan dengan timbulnya pemahaman, muncul proses verifikasi untuk mengambil keputusan dan tindakan memungkinkan yang akan diambil. Kelebihan dan kelemahan non-direktif. Metode non-direktif memiliki berbagai kelebihan, di antaranya, yang pertama, klien mengalami kesukaran emosi dan tidak dapat menganalisa secara rasional dan logis. Yang kedua, konselor memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk menangkap penghayatan perasaan dalam pengungkapan masalah dari klien dan memantulkan kembali kepada klien dalam bahasa dan tindakan yang sesuai. Yang ketiga, teknik ini sangat baik digunakan jika klien memiliki kemampuan untuk merefleksi diri dan mengungkapkan perasaan dan pikirannya secara verbal. Di samping memiliki berbagai kelebihan, metode ini memiliki beberapa kelemahan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, cara pendekatan ini memerlukan banyak waktu, sedangkan masalah yang dihadapi oleh klien cukup banyak untuk diberikan bantuan oleh konselor. Yang kedua, kecakapan klien mengungkapkan seluruh permasalahannya sangat terbatas. Yang ketiga, kesukaran klien dalam menerima dan memahami diri sendiri. Yang keempat, teknik ini menuntut sifat kedewasaan dari klien, disebabkan klien harus dapat menerima dirinya sendiri untuk memecahkan masalahnya. Dan yang terakhir, kesukaran konselor dalam aspek klinis sering merupakan masalah, karena konselor belum terlatih dalam masalah psikologis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.